Kalau boleh tahu 15 Februari nanti mau coblos siapa sih Mbak? Pak Anies Baswedan sama Pak Sandiaga Uno. Berarti nomor urut 3 ya? Ditambah. Tapi itu bukan relawan tadi ya? Bukan ya? Bukan kenalan, bukan ya? Bukan, itu ditemui oleh reporter kita ya di di lapangan, jalan-jalanan di Jakarta. Ya. Nah, ini menarik sebetulnya. Kita pengen tahu sebetulnya kalau periode-periode sebelumnya, misalkan Bang Yos ya, itu punya bus Transjakarta gitu. Terus kemudian Jokowi Ahok waktu itu punya ya, MRT. proyek MRT ya yang masih berlangsung sampai sekarang. Ya. Nah, Anies Sandi apa yang akan diunggulkan? Bagi kami konsep yang paling penting yang bisa kita tinggalkan di Jakarta itu adalah konsep-konsep perubahan mindset. Perubahan dengan membawa sebuah gerakan participatory urbanism. Di mana warga menjadi bagian terpenting daripada pembangunan Jakarta ke depan. Makanya kita selalu bilang salam bersama dan maju bersama. Nah, kita juga ingin membangun infrastruktur misalnya transportasi umum dengan transportasi yang berkelas dunia. Tapi kita juga harus membangun mindset shift daripada orang-orang yang selama ini menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Mengenai sampah tadi ada juga diangkat mengenai sampah. Bagaimana kita bisa mengubah juga mindset bahwa sampah itu bukan masalah tapi sampah berkah. Jadi ada beberapa gerakan-gerakan yang akan kita mulai di akar rumput di mana ini akan membuat sebuah kerjaan yang tadinya mestinya hanya diambil oleh Pemprov bisa dikerjakan secara bersama-sama. Terakhir program OKOC kita. Program OKOC ini akan memastikan Indonesia itu bukan hanya pasar. Jakarta itu bukan hanya mampu untuk mengkonsumsi, tapi kita juga mampu untuk berproduksi baik jasa dan barang-barang yang selama ini kita impor. Saya terenyuh gitu melihat daftar impor terlalu besar. Jadi program OKOC ini akan mencetak 200.000 pengusaha baru. 200.000 lapangan kerja baru. Ini yang akan membangun legacy Indonesia nanti di tahun 2030 di mana Indonesia dan Jakarta menjadi ekonomi nomor 7 terbesar di dunia. Kita punya pengusaha-pengusaha yang handal. Ini kita tanyakan dulu nih ya ke Mas Yayat ya, dengan terobosan yang akan diluncurkan oleh Anies Sandi jika terpilih. Apakah sudah tepat sebetulnya? Begini, untuk membangun Jakarta itu memang bukan sekedar kesadaran praktisnya saja. Oh, Jakarta harus dirubah dari kondisi ini menjadi seperti ini. Ada perubahan-perubahan secara fisiknya. Tapi juga harus bisa membangun kesadaran diskursifnya. Artinya kesadaran dari masyarakat bukan hanya sebatas bisa menuntut. Karena menyelesaikan Jakarta itu bukan tugas seorang gubernur, tapi tugas kita bersama. Disinilah kekuatan leadershipnya. Jadi pertanyaan paling mendasar contohnya begini. Warga menuntut ada kebersihan yang makin bagus, sampah makin terangkut. Sekarang orang melihat fenomena sungai bersih, sampah bersih. Siapa yang bekerja? Kekuatan struktur. Siapa itu? PPSU-nya. Ada petugas prasarana dan sarana umum yang dibayar oleh pemerintah. Kemudian masyarakatnya ngapain? Diam dan jadi penonton. Senangnya apa? Senangnya melaporkan via online. Jadi gerakan yang harus dirubah adalah senang melapor, malas bertindak. Yang harus kita dorong adalah bertindaknya. Jadi tantangan paling menarik adalah struktur bisa membangun kultur. Ingat loh, Jakarta ini belum punya budaya berkota. Baru mengkota atau pura-pura jadi orang kota gitu kan. Nah jadi disinilah Jakarta yang modernis itu secara kultur atau secara ideologi dalam konteks perubahan masyarakat. Ada yang tradisional, ada yang sudah hipermodernis. Masih ada yang di kampung, ada yang sudah pakai online. Jadi pertanyaan paling menarik, tantangan seorang gubernur mengajak mereka yang masih biasa-biasa saja sampai yang sudah luar biasa. Saya justru tantang Mas Andi atau Mas Anies di sini. Kalau selama ini lebih banyak menjanjikan pada aspek fisiknya dengan kekuatan uang, bagaimana kekuatan manusia ini bisa digerakkan. Karena sekali lagi krisis terbesar di Jakarta ini warga kota kehilangan karakternya. Oke. Nah, jadi mohon maaf saya potong ke Mas Sandi ya. Kan sebagai profesional dan entrepreneur sejati itu tidak berbicara pada wacana, tapi aksi. Kalau birokrasi, politisi banyak wacana. Aksi mengakhiri wacana. Nah, yang dituntut sekarang sebagai profesional, Aksi ya? aksinya apa nih untuk membangun tadi? Membangun lapangan kerja, menjadikan kelurahan sebagai pusat kegiatan ekonomi. Artinya orang butuh konkret, jangan wacana-wacana. Karena orang yang hipermodernis sudah tidak percaya sama wacana. Sudah tidak percaya wacana. Jadi waktu debat diselenggarakan oleh TV sebelah,
Itu ditanya juga oleh Pak Basuki ke saya, bisakah menciptakan 200.000 lapangan kerja baru melalui penciptaan 200.000 entrepreneurs baru. Saya buktikan sekarang bahwa setiap minggu, ini hari Sabtu kebetulan kita punya namanya Sabtu OKOC. Di mana kita lihat tiap hari ternyata 200 sampai 500 pengusaha baru datang untuk mendapatkan pelatihan, pendampingan, dan kita berikan akses untuk permodalan. Kita lihat nanti, insya Allah jika Tuhan memberikan amanah ini kepada kami, kita akan buktikan bahwa kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan punya 200.000 pengusaha baru di Jakarta. Oke. Ya. Mas Gun-Gun, ini kan Mas Yayat sebut tadi sudah banyak warga Jakarta yang tidak percaya wacana. Mas Gun-Gun juga voters loh. Mas Gun-Gun Dia voters juga akan ini ya. memilih juga ini. Pakar komunikasi Pakar politik komunikasi. pula. Nah, tapi kan tadi Anda mengatakan bahwa kebanyakan warga ini aspek psikologis dan sosiologisnya yang dikedepankan ketimbang rasionalitas. Nah, bagaimana kemudian ini mengubah atau paling tidak mengajak warga agar lebih rasional dalam memilih? Iya, sebenarnya tawaran dan aksi dari para pasangan kandidat ini yang akan berpengaruh besar pada migrasi pemilih dari masyarakat awam ke masyarakat berperhatian, attentive public, dan kemudian kelompok elit. Bagaimana misalnya budgeting itu dibuka untuk publik dan harus kemudian setransparan mungkin, akuntabel, dan itu kemudian dilakukan bukan hanya pada wacana tadi seperti Kang Yayat bilang, tapi juga di ranah implementasi praksis. Itu harus terbaca konsepnya. Nah, ini otomatis kan lama-lama akan bermigrasi nih orang. Menggerakkan itu, partisipatoris. Jadi pemimpin transformatif adalah pemimpin yang bisa menggerakkan publik. Bagaimana konsep good governance yang kemudian pasangan Anies Sandi miliki sekarang. Dan kita bisa dengar, tentu ini menjadi record publik juga Mas Sandi. Saya tahu betul bahwa kalau kita nggak bisa menghadirkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian, itu perlu diberikan tanda tanya mengenai komitmen terhadap tata kelola. Jadi buat saya akan pastikan insya Allah 2017-2018 itu kita kembali lagi punya laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. Kita akan buka mulai dari transparansi itu, mulai dari perencanaannya, mulai dari eksekusinya sampai juga reportingnya. Komitmen kami mengenai tata kelola adalah komitmen yang akan mengkonkretkan, bukan hanya wacana. Oke, baik. Oke. Saya ada satu lagi bisa. Ya, silakan Mas. Ada hal yang biasanya sulit dieksekusi pada saat itu leader itu bertemu dengan ASN, aparatur sipil negara. Yang kemudian di Jakarta ini sangat kompleks dan sudah menjadi habitus yang lama tertutup. Dan itu menurut saya penting, bagaimana Mas Sandi mengimplementasikan sistem meritokrasi di DKI pada saat problem ASN-nya sangat kompleks. Mungkin bisa. Bagi saya sih simpel saja. Kami mengusung meritokrasi. Hanya meritokrasi yang akan memastikan bahwa kita memiliki daya saing ke depan. Waktu kami di dunia usaha, jelas bahwa kita betul-betul harus melihat the best talent atau talenta terbaik kita itu yang harus diberikan kesempatan untuk maju. Bagi saya hanya ada 3 konsep untuk memastikan bahwa ke depan meritokrasi itu berjalan. 1, yang berprestasi kita apresiasi di depan publik. Yang belum berprestasi atau yang masih menghadapi kendala, kita beri motivasi secara private, one on one. Dan itu kita bisa lakukan, private, jangan dipermalukan mereka di depan umum. Motivasi. Dan yang ketiga, ASN yang nyolong, kita amputasi. Nggak ada kompromi, kita amputasi. Jawabannya diamputasi ya. Baik. Ya, Oke. karena waktu juga Rike, Mas Sandi dan Pak Yayat juga Kang Gun-Gun, kita harus mengakhiri uji kandidat kita pada kali ini. Terima kasih Mas Sandi sudah hadir. Ya. Terima kasih. Ya, dan Pemirsa. hadirin dan juga pemirsa di rumah, itulah tadi uji kandidat yang menghadirkan Sandiaga Uno. Tentunya kita juga akan masih menghadirkan kandidat-kandidat lainnya. Terima kasih, saya Rudian Danu. Dan saya Rika Amrul. Sampai jumpa. Oke.